Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok C1I KGMP akan menjelaskan tentang manifestasi penyakit HIV di rongga mulut. Berikut anggota dengan dosen pembimbing kami, Dr. Gigi Yuli Endang Hernani, MMS. Mari kita mulai, selamat menyaksikan. Pertama, apa itu HIV? HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel. Manifestasi penyakit HIV di rongga mulut merupakan penanda progresivitas penyakit dan merupakan indikasi status imunokompromis atau orang memiliki masalah sistem imun. Tidak ada gejala penyakit yang spesifik untuk pasien HIV. Semua lesi yang ditemukan pada pasien HIV juga terjadi pada penyakit lain yang terkait dengan imunosupresi. Penyebab HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang merupakan virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentiviridae, genus Lentivirus. Manifestasi penyakit HIV di rongga mulut dapat diklasifikasikan menjadi infeksi jamur, infeksi bakteri, infeksi virus, penyakit keganasan, dan kondisi lainnya. Infeksi jamur. Manifestasi oral terkait HIV yang paling umum adalah kandidiasis atau jamur, terutama disebabkan oleh spesies Candida albicans. Dapat muncul dengan jumlah yang banyak dan kecil atau patch besar pada lidah atau langit-langit mulut. Infeksi bakteri. Manifestasi HIV di rongga mulut yang berasal dari bakteri berhubungan dengan kondisi jaringan penyangga gigi. Manifestasi atau bentukan yang sering dijumpai adalah necrotizing ulcerative gingivitis atau NUG dan necrotizing ulcerative periodontitis atau NUP. NUG. Pada NUG terlihat gambaran gusi yang nekrosis atau jaringan mati dan mungkin disertai perdarahan. Gusi yang terkena mungkin sangat nyeri atau mungkin tidak ada gejala. Sariawan pada gusi terbatas pada satu gigi atau meluas ke beberapa area. Gambaran klinis NUG terbatas pada lesi yang melibatkan gusi tanpa adanya kehilangan perlekatan jaringan penyangga gigi. NUP ditandai dengan hilangnya jaringan lunak akibat sariawan atau nekrosis dengan kerusakan yang cepat dari perlekatan jaringan penyangga gigi dan tulang. Pada NUP dapat terjadi rasa sakit pada rahang yang parah, perdarahan, tulang yang mungkin terbuka akibat nekrosis, hingga kegoyangan gigi. Untuk selanjutnya yaitu infeksi virus. Untuk infeksi virus sendiri terdiri dari human papillomavirus atau HPV yang dapat menyebabkan pertumbuhan berlebih pada sel jaringan ikat dan epitel rongga mulut dan membentuk seperti kutil. Untuk selanjutnya yaitu terdapat herpes simplex infection yang disebabkan oleh virus HSV yang terlihat sebagai keradangan di permukaan rongga mulut berbatas samar yang umumnya disertai dengan demam. Terjadi pada bibir, langit-langit mulut, dan gusi. Untuk herpes zoster infection sendiri dapat menyebabkan varicella atau yang biasa disebut dengan cacar air sebagai infeksi primer dan herpes zoster sebagai infeksi yang diaktifkan kembali. Untuk infeksi herpes zoster sendiri pada daerah oropharyngeal yang dihasilkan dari virus varicella zoster yang kembali aktif karena penurunan kekebalan tubuh. Untuk oral hairy leukoplakia, ini disebabkan oleh Epstein-Barr virus yang tampak sebagai bercak keputihan berambut yang tidak bergejala. Umumnya ditemukan pada salah satu sisi lidah, bagian dalam pipi, atau bisa juga pada bibir bagian bawah. Untuk keganasan atau neoplasma, jadi terdapat Kaposi sarkoma yang merupakan keganasan di rongga mulut yang paling sering berhubungan dengan HIV yang disebabkan oleh human herpes virus 8 yang menyebabkan pertumbuhan berlebih pada sel endotelial yang memisahkan pembuluh darah dan sistem limfatik pada seluruh bagian tubuh. Untuk lesi ini dapat muncul di langit-langit mulut dan gusi. Biasanya berwarna ungu atau merah atau juga dapat berwarna kecoklatan atau juga dapat kuning kecoklatan. Untuk non-Hodgkin's lymphoma, yaitu dapat meningkatkan terjadinya penyakit keganasan pada sistem limfatik, yaitu kumpulan pembuluh dan kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh. Secara klinis,
tampak sebagai ulcerasi dan umumnya mempengaruhi gusi, langit-langit mulut, dan mukosa alveolar. Untuk kondisi lainnya, penyakit kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Penyakit kelenjar ludah atau kelenjar saliva ini terjadi pada pasien HIV yang merupakan akibat dari pembesaran kelenjar dan sekresi aliran liur yang berkurang. Umumnya pembesaran yang terjadi melibatkan kelenjar parotis, yaitu kelenjar ludah terbesar yang berada di samping wajah. Untuk serostomia sendiri, yaitu merupakan sebagai kekeringan mulut karena berkurangnya aliran liur. Serostomia ini merupakan gejala yang paling sering diamati pada pasien infeksi HIV. Untuk serostomia paling sering disebabkan karena adanya penggunaan obat, seperti obat antiretroviral yang menyebabkan dikonsumsi oleh pasien HIV. Serostomia lebih lanjut dapat terjadi akibat penyakit kelenjar ludah yang berhubungan dengan HIV. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.